Jesus didorong jadi kapten ASEAN All-Star lawan Manchester United. MU akan melawan ASEAN All-Star dalam turnya ke Malaysia, dan bek timnas Indonesia Jesus diharapkan ikut dan menjadi kapten melawan Setan Merah. Skuad ASEAN All-Star saat ini belum jelas, namun AFF memastikan skuadnya akan berasal dari 12 anggota dari AFF yang akan dipimpin oleh pelatih Vietnam yakni Kim Sang-ik. Real Betis tak akan bayar penalti ke MU terkait transfer Anthony. Real Betis tidak akan membayar biaya penalti untuk MU perihal peminjaman dari Anthony. MU mewajibkan Real Betis membayar penalti sebesar 408.000 pound sterling atau sekitar 10,6 miliar rupiah apabila Anthony bermain kurang dari 15 pertandingan. Klausul itu ditambahkan untuk memastikan Anthony berkembang pada masa peminjamannya. Bayern Munchen belum bisa diperkuat oleh Manuel Neuer. Bayern Munchen batal mendapatkan tambahan tenaga menjelang menghadapi Inter Milan. Manuel Neuer dipastikan belum siap di laga tersebut. Fabrizio Romano memastikan Neuer tidak akan bermain melawan Inter Milan. Ini berdasarkan hasil evaluasi tim dari pelatih Bayern Munchen. Henry Mkhitaryan sebut dirinya bisa pensiun di akhir musim. Pemain Inter Milan Henry Mkhitaryan mengungkapkan bahwa masa bermainnya akan sebentar lagi berakhir. Bahkan dia menyebut bisa saja dirinya pensiun di akhir musim nanti. Mkhitaryan saat ini sudah berusia 36 tahun, tetapi masih rutin bermain secara reguler untuk Inter Milan. Sang pemain ditanya soal padatnya jadwal yang didapatkan Inter musim ini, dan dia mengaku ini adalah salah satu musim terberatnya. Barcelona calon kuat juara Liga Champions. Barcelona berhak melaju ke semifinal Liga Champions meski dikalahkan oleh Borussia Dortmund dengan skor akhir 1-3. Skuad dari Hansi Flick unggul agregat dan tuan rumah harus gigit jari. Kali ini Dortmund sudah mengupayakan segala cara untuk bisa mengembalikan keadaan. Serhou Guirassy mencetakkan hat-trick di menit ke-11, 49 dan juga 76. Tetapi hat-trick itu tidaklah cukup, apalagi setelah Rami Basabaini mencetakkan gol bunuh diri di menit ke-54. Skor 3-1 tidak berarti untuk Dortmund, dan Barcelona unggul dengan agregat akhir menjadi 5-3. Cetakan hat-trick Serhou Guirassy catatkan sejarah. Borussia Dortmund memang gagal melakukan remontada saat menjamu Barcelona pada laga leg kedua. Hat-trick dari Serhou Guirassy hanya bisa membawa Dortmund menang 3-1. Terlepas dari hal itu, torehan hat-trick ke gawang Barcelona punya makna tersendiri dan sangat penting untuk sang pemain. Ada beberapa catatan bersejarah yang ditorekannya. Guirassy ternyata jadi pemain Guinea pertama yang mampu membukukan 3 gol dalam satu laga di ajang Liga Champions. Unai Emery bangga meski Aston Villa kini tersingkir. Aston Villa harus mengakhiri perjalanannya di Liga Champions musim ini. Meski menang 3-2 atas PSG, mereka tetap kalah agregat menjadi 4-5. Berkat gol dari Achraf Hakimi dan juga Nuno Mendes. Namun Aston Villa kemudian bangkit dan mencetakkan 3 gol balasan dalam waktu yang singkat. Berkat aksi dari Yuri Tillman, John McGinn dan juga Ezri Konsa. Sayangnya gol keempat yang dibutuhkan tak kunjung datang. Aston Villa pun tersingkir meski tampil penuh semangat di hadapan pendukungnya sendiri. Aston Villa menjaga keanggaran dari Villa Park. Aston Villa memang tersingkir dari Liga Champions, namun kiprah mereka patut untuk diapresiasi, terutama cara mereka menjaga catatan apik saat bermain di kandang sendiri yakni Villa Park. Aston Villa mempertahankan rekor tidak pernah kalah di kandang, kini menjadi 18 laga secara beruntun. Unai Emery membuat Villa Park terlihat anggar bahkan bagi tim juara Ligue 1 Prancis tersebut. Donnarumma jadi tembok kokoh PSG di tengah gemburan Aston Villa. Gianluigi Donnarumma tampil luar biasa sebagai benteng terakhir dari PSG yang menggagalkan sejumlah peluang emas dari para pemain Aston Villa. Penyelamatan terbaiknya datang saat menepis tembakan keras dari Rashford. Ia juga menggagalkan sundulan tajam Tielemans dan juga peluang emas dari Marco Asensio. Meski sempat dikritik karena inkonsistensinya, Donnarumma membuktikan kelasnya di laga tersebut. Ia layak disebut sebagai pahlawan PSG di laga ini.
Lukaku sudah sejajar salah di musim ini. Romelu Lukaku jadi bintang kemenangan Napoli atas Empoli di pekan terakhir. 1 gol dan juga 1 assist membuat Lukaku menyamai catatan penyerang Liverpool yakni Mo Salah di musim ini. Lukaku pun menambah pundi golnya dan asisnya di ajang Serie A menjadi 12 gol dan juga 10 assist. Catatan double digit gol dan juga assist itu cuma kalah dari Mo Salah yang mencetakkan 27 gol dan juga 18 assist di 5 liga top Eropa musim ini. Onana terkejut gajinya dipotong musim ini. Buntut performa buruk MU dan juga kiper Andre Onana dipotong gajinya di musim ini. Namun Onana terkejut dengan keputusan tersebut. Dalam klausul kontraknya akan aktif yakni pemotongan gaji maksimal 25% jika MU gagal ke Liga Champions dan besarannya disebut bisa dinegosiasikan dengan manajemen klub. Dikutip dari The Athletic, Onana mendapatkan gaji 120.000 pounds per pekannya dan terkejut dengan klausul tersebut. Alhasil Andre Onana mempertanyakan pemotongan gaji ini kepada direktur olahraga dari Manchester United. Kode Van Dijk soal masa depannya di Liverpool. Kemenangan dramatis Liverpool atas West Ham pada akhir pekan lalu tak hanya memberikan 3 poin penting bagi Liverpool, tetapi juga memberikan isyarat kuat terkait masa depan dari Virgil van Dijk di Anfield Stadium. Kabar mengenai perpanjangan kontrak Van Dijk berembus kencang setelah laga melawan West Ham United. Usai pertandingan, Van Dijk memberikan pernyataan yang mengisyaratkan kesiapannya untuk bisa bertahan lebih lama di Anfield Stadium. Efek kepergian Alexander-Arnold, Liverpool harus datangkan beberapa pemain sekaligus. Liverpool sedang bersiap menghadapi tantangan besar di bursa transfer musim panas ini. Salah satu isu utama adalah masa depan dari Trent Alexander-Arnold yang dikabarkan akan meninggalkan Anfield Stadium. Kepergian sang bek kanan bisa menjadi pukulan berat bagi kreativitas tim. Pakar transfer yakni David Link menilai bahwa kontribusi Trent Alexander-Arnold sangat sulit digantikan. Menurutnya Liverpool perlu mendatangkan beberapa pemain sekaligus untuk bisa menyamai pengaruh yang ditinggalkan oleh bek kanan tersebut. Andai tak dipermanenkan Aston Villa, Marcus Rashford akan gabung dengan klub IPL ini. Sebuah spekulasi baru muncul terkait masa depan dari Marcus Rashford. Penyerang MU itu dikabarkan berpotensi gabung dengan Crystal Palace di musim panas. The Sun melaporkan Crystal Palace sangat tertarik untuk bisa mendapatkan jasa Rashford di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Palace sudah menyiapkan penawaran ke MU untuk transfer dari Rashford. The Eagles punya wacana untuk bisa melakukan barter pemain dengan Setan Merah. Mereka akan menawarkan sosok Eberechi Eze ke MU untuk transfer tersebut. Arsenal serius transfer dari bek Barcelona. Klub Liga Inggris Arsenal dilaporkan punya ketertarikan yang konkret untuk Jules Koundé. The Gunners akan mengupayakan transfer dari sang bek di musim panas nanti. VIS melaporkan Arteta sangat tertarik untuk bisa menjadikan Koundé bagian dari timnya. Sang bek sebenarnya berposisi aslinya di pos bek tengah, namun di Barcelona ia lebih banyak dimainkan sebagai bek kanan dan ia tampil apik di pos tersebut. Bintang Barcelona ini susul Sadio Mane ke Al Nassr. Ada spekulasi mengenai masa depan dari Luis Diaz. Penyerang Liverpool itu dikabarkan akan pindah ke Arab Saudi di musim panas nanti. Menukil laporan dari VIS, Al Nassr saat ini sangat tertarik dengan prospek mendatangkan Diaz dari Liverpool. Mereka dikabarkan menyiapkan mahar transfer yang cukup besar untuk sang penyerang. Mereka akan siap membayarkan sekitar 60 juta euro untuk Liverpool. Chelsea mulai kabut proses transfer dari Liam Delap. Rencana MU untuk bisa mendatangkan Liam Delap dipastikan tidak akan berjalan mulus. Rival mereka Chelsea juga dilaporkan mulai intens mendekati sang pemain. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Enzo Maresca butuh striker murni di timnya dan ia menilai Delap adalah salah satu penyerang murni dengan bakat besar di IPL saat ini dan ia berminat kepada jasanya. Proses Chelsea dalam mendekati Delap dikabarkan juga cukup signifikan, sehingga Romano menyebut bahwa Chelsea dan MU jadi kandidat terkuat klub Delap di musim depan nanti.
Konate bisa ikuti jejak Trent Alexander-Arnold tinggalkan Liverpool. Ibrahima Konate telah muncul sebagai pasangan utama Virgil van Dijk di Liverpool, tetapi kesempatan untuk bisa bermain di klub masa kecilnya bisa menghambat peluang Liverpool untuk bisa mempertahankan sang pemain. Konate adalah fans PSG sejak kecil dan berkesempatan bermain untuk tim asuhan dari Luis Enrique tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain yang kini berusia 25 tahun itu. Konate sejauh ini dinilai belum cukup layak untuk tuntutan itu, tetapi Liverpool berada dalam posisi sulit karena sang pemain punya kekuatan untuk bisa membiarkan kontraknya habis dan pergi secara gratis di musim panas. MU bakal kirim Andre Onana ke Arab Saudi. Saka transfer Andre Onana memasuki babak baru. Kiper MU tersebut dikabarkan akan dijual setan merah ke klub Arab Saudi di musim panas nanti. Fabrizio Romano melaporkan saat ini ada sejumlah klub Arab Saudi yang berminat kepada jasa Onana. Ia juga menyebut bahwa Andre Onana baru-baru ini berganti agen pemain. Pergantian ini biasanya dilakukan jika seseorang pemain ingin menego kontrak baru atau pergi dari klub lamanya. Menurut Romano, kans Onana pindah klub di musim panas nanti cukuplah besar. Onana dan penyindir babuk MU incar Aaron Ramsdale. Manchester United dilaporkan tengah memantau situasi dari Aaron Ramsdale, kiper yang saat ini membela Southampton sebagai bagian dari upaya mereka mengatasi krisis di sektor penjaga gawang. Ramsdale sendiri baru saja mengalami degradasi untuk ketiga kalinya bersama klub yang berbeda. Menurut laporan dari The Sun, pengalaman panjangnya di Premier League menjadi nilai tambah yang membuatnya menarik di mata Manchester United. Selain United, West Ham United juga dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan pemain timnas Inggris tersebut.